Halo warganet, sejak minggu lalu, tepatnya tanggal 4 September, di Indonesia ada satu trending topik yang mengalahkan trending topik Irjen Sambo, yaitu Bjorka. Bjorka ini adalah seorang hacker yang mengaku telah berhasil membobol data sekitar 150 juta data sensitif kependudukan warga negara Indonesia. Dan data ini diperoleh dari berbagai operator seluler di Indonesia dalam periode 2017 sampai 2020. Saya ingin membahas tentang kasus Bjorka ini dari sudut ekspertis saya, yaitu sebagai praktisi PR dan media, di mana krisis peretasan ini kemudian berpindah menjadi krisis lainnya, termasuk krisis komunikasi. Dari pantauan media monitoring yang dikirimkan oleh teman saya Ismail Fahmi lewat drone emprit, ada hal yang aneh atau janggal dalam kasus ini, terutama jika kita melihat dari analisa emosi. Jadi dari grafis ini tampak bahwa emosi yang paling menonjol adalah joy atau kegembiraan. Seharusnya dalam kasus peretasan seperti ini, yang muncul adalah emosi marah, anger, ataupun ketakutan, fear. Tetapi di sini yang kelihatan adalah kegembiraan dan bahkan glorifikasi terhadap hacker. Jadi hacker ini dianggap sebagai hero. Hal ini menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah krisis karena masyarakat menjadi kurang aware bahwa dirinya atau data dirinya tetap terancam untuk diperjualbelikan. Yang kedua, tugas negara untuk merebut simpati masyarakat ataupun melakukan edukasi kepada masyarakat menjadi jauh lebih berat. Tapi kenapa sih hal seperti ini bisa terjadi? Berikut kronologisnya. Sesudah Bjorka spill data di sebuah forum terbuka, respon pertama yang muncul dari pemerintah Indonesia adalah lewat Kominfo di tanggal 4. Dan berturut-turut di tanggal 5 dan 6 juga mengeluarkan respon yang sifatnya senada, di mana fokusnya adalah meminta masyarakat lebih berhati-hati dan disiplin menjaga data pribadinya. Bahkan di tanggal 6 yang memancing pembicaraan atau perbincangan cukup tinggi adalah ketika Kominfo mengatakan jaga sendirilah datanya. Padahal yang di-spill oleh Bjorka itu ditengarai berasal dari operator telepon seluler, jadi bukan hack secara personal. Nah, inilah yang menimbulkan kelihatannya kekesalan di masyarakat, di mana kenapa kami yang diminta menjaga, padahal itu kan sebenarnya adalah tanggung jawab dari instansi atau institusi atau perusahaan lain. Apalagi di tanggal 7 September tampak dari grafis, Kominfo meminta agar hacker jangan menyerang atau jangan meretas karena itu adalah illegal access. Hal ini menimbulkan perbincangan yang semakin tinggi karena menurut netizen adalah naif meminta hacker untuk tidak melakukan peretasan karena itu adalah pekerjaannya. Di tanggal inilah, tanggal 7 dan 8, di analisa emosi mulai tampak emosi joy atau kegembiraan dan glorifikasi terhadap hacker terbaca. Karena rasa kemarahan dan ketakutan atas tindakan hacker itu jauh lebih kecil dibandingkan kekesalan terhadap respon yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon peretasan ini. Di tanggal 9, 10, dan 11 perbincangan terus naik dengan sangat tinggi karena netizen mulai memention Bjorka dan meminta untuk men-spill berbagai data lainnya yang tidak terkait dengan peretasan awal seperti data pejabat, data kasus yang sedang terjadi di Indonesia, dan Bjorka merespon permintaan netizen itu. Kalau dilihat dari grafis, puncaknya ada di tanggal 11 dan kemudian menurun di tanggal 12 dan 13. Karena apa? Di sini terbaca bahwa ada perintah Pak Jokowi untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi kebocoran data oleh Bjorka. Jadi sampai tanggal 13 September itu perbincangan menurun, namun perbincangan ini bukan berarti tidak bisa naik lagi jika pemerintah Indonesia tidak mampu meyakinkan kepada publik bisa mengatasi persoalan ini. Pada saat krisis seperti ini memang harus dibentuk tim khusus sehingga semua informasi terpusat dan terkoordinir menjadi satu, termasuk untuk juru bicaranya. Sebenarnya bagaimana dengan negara-negara lain ketika merespon kasus peretasan seperti ini?
Amerika misalnya, Amerika yang punya sumber daya IT luar biasa, itu malah menantang semua orang untuk meretas sistem keamanan mereka. Sementara India, negara yang juga memiliki sumber daya IT luar biasa, memiliki pendekatan lain di dalam merespon peretasan. Jadi mereka menunjukkan bahwa mereka kuat, mereka memiliki sistem keamanan digital yang sangat ketat, dan mereka sudah mampu menangkal berbagai serangan cyber. Tapi bagaimana dengan negara-negara lain yang tidak memiliki kekuatan IT seperti Amerika dan India? Tidak sekuat mereka. Jangan coba-coba menantang atau bluffing. Tapi juga jangan lakukan penyangkalan. Yang terbaik adalah di awal tetap muncul sebagai negara yang melindungi warga negaranya sambil paralel memeriksa apa sih sistem keamanan yang ada celahnya atau sudah berhasil diretas. Dalam perjalanannya, menunjukkan apa saja perbaikan yang sudah dilakukan, serta melakukan edukasi kepada publik untuk bersama-sama bisa menjaga data dengan lebih baik untuk menghindari ancaman peretasan di kemudian hari. Juga untuk data yang teridentifikasi sudah diretas, harus disampaikan bagaimana ini untuk keamanannya dan apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, negara harus mampu menunjukkan bahwa persoalan ini berhasil dihadapi dengan dua hal. Yang pertama adalah menangkap peretas itu, atau yang kedua menunjukkan bahwa celah yang tadinya terbuka kini telah berhasil ditutup dan di kemudian hari data penduduk ataupun data rahasia akan lebih terjamin keamanannya. Sampai jumpa.